Waspada, ini penyebab dan juga ciri keputihan abnormal yang nggak boleh kamu sepelekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat. Jumpa lagi ya dengan saya Dr. Wedelia Sanina Putri. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih bagi setiap wanita tentunya, yaitu penyebab keputihan yang harus diwaspadai. Setiap wanita pasti mengalami keputihan. Ini adalah hal yang normal dan juga sehat, sebagai cara alami tubuh untuk membersihkan dan juga melindungi vagina. Keputihan normal biasanya bening, sedikit lengket, tidak berbau, dan jumlahnya bervariasi tergantung siklus hormon. Namun, gimana jika keputihan kamu itu berubah warna, berubah aromanya, teksturnya, atau sampai menyebabkan gatal-gatal dan juga nyeri? Hati-hati ya, perubahan ini bisa menjadi sinyal adanya masalah kesehatan yang serius dan memerlukan perhatian medis segera. Banyak wanita yang sering menyepelekan perubahan keputihan, padahal deteksi dini itu sangat penting teman-teman. Tenang aja, di video kali ini kita akan mengupas tuntas ciri-ciri keputihan yang harus diwaspadai dan juga berbagai penyebabnya, serta kapan kamu harus segera konsultasi dengan dokter. Ditonton sampai habis ya, demi kesehatan kamu. Teman sehat, penting untuk membedakan keputihan yang normal dan juga abnormal, supaya kita tahu nih kapan kondisi kita harus waspada, harus aware. Keputihan normal itu kalau warnanya bening, putih bening, atau putih susu, itu normal. Kalau teksturnya cair, sedikit lengket, atau sedikit kental seperti lotion, itu masih normal. Aromanya mulai dari tidak berbau atau ada aroma khas yang sangat samar ya, bukan aroma amis segala macam teman-teman, aroma sangat samar. Kemudian yang keempat, jumlahnya itu bervariasi sepanjang siklus menstruasi, bisa lebih banyak pada saat ovulasi dan juga menjelang haid. Itu normal keputihannya. Ada juga keputihannya itu yang tidak menyebabkan gatal, tidak menyebabkan nyeri atau iritasi. Itu ciri-ciri dari keputihan yang normal. Nah, kalau keputihan yang abnormal yang harus diwaspadai, ini adalah keputihan dengan perubahan signifikan pada warnanya, teksturnya, baunya, dan juga biasanya disertai dengan gejala lain yang mengganggu. Jika memang keputihan kamu menunjukkan ciri-ciri yang tidak normal, ada beberapa kemungkinan penyebab yang perlu diwaspadai teman-teman. Ini biasanya disebabkan oleh infeksi, ketidakseimbangan flora vagina, atau kondisi medis tertentu. Apa aja itu? Bisa karena disebabkan infeksi jamur candida atau candidiasis vagina. Penyebabnya pertumbuhan berlebihan jamur Candida albicans yang normalnya ada di vagina. Dia tumbuhnya terlalu cepat, terlalu banyak. Bisa dipicu oleh antibiotik, kehamilan, suatu diabetes, atau memang karena sistem imun kamu yang sedang lemah. Ciri-ciri keputihannya biasanya sangat kental, menggumpal seperti keju cottage, dan warnanya itu putih susu. Dia ada gejalanya itu yang khas adalah gatal hebat pada vagina dan juga vulva atau bibir vagina. Kemerahan, rasa bengkak, rasa terbakar, nyeri pada saat buang air kecil, dan juga ada nyeri pada saat berhubungan seksual. Itu kalau jamur. Kalau yang kedua, penyebabnya itu bakteri, bakterial vaginosis. Biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat di vagina. Sering dipicu oleh docing atau penggunaan sabun-sabun yang aromanya kuat, atau mungkin sering berganti-ganti pasangan. Ciri-ciri keputihannya, kalau yang bakteri ini dia cair, agak tipis, warnanya putih keabu-abuan atau kehijauan, aromanya amis biasanya teman-teman, terutama terjadi pada saat setelah berhubungan seksual atau pada saat setelah haid. Dia juga disertai dengan gejala lain, yaitu gatal, rasa terbakar, dan nyeri pada saat buang air kecil. Nah, yang ketiga itu karena trichomoniasis, yaitu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Ciri-ciri keputihannya apa? Berbusa, warna kehijauan, kekuningan, aroma nggak sedap. Kemudian ada gejala lain, gatal, nyeri, kemerahan pada vagina dan vulva, nyeri juga pada saat buang air kecil, nyeri pada saat berhubungan seksual, dan biasanya kalau pada pria itu seringkali tanpa gejala. Nah, yang keempat itu karena chlamydia dan juga gonore. Ini juga termasuk infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Biasanya
seringkali ya dia tanpa gejala di awal-awal, terutama pada wanita. Dia tidak menunjukkan gejala kalau baru terinfeksi. Ciri-ciri keputihannya bisa encer, berair, warnanya kekuningan atau kehijauan. Disertai juga dengan gejala lain, biasanya nyeri buang air kecil dan juga nyeri pada panggul, serta ada perdarahan di luar head. Atau bisa juga nyeri pada saat berhubungan seksual. Dan kalau ini tidak diobati, bisa menyebabkan penyakit radang panggul atau PID dan juga masalah-masalah kesuburan, teman-teman. Nah, yang kelima itu karena reaksi alergi atau iritasi. Penyebabnya bisa karena kalian menggunakan sabun beraroma atau deterjennya kuat atau pelembut pakaian, docing, panty liner yang ada parfumnya, atau kondom merek-merek tertentu ya teman-teman, atau bahan-bahan pakaian dalam yang gak cocok di kulit vagina kamu. Itu bisa. Ciri-ciri keputihannya apa? Sangat bervariasi, tapi biasanya bening sampai keputihan kental ya, dan disertai dengan gatal, kemerahan, atau rasa terbakar. Nah, kalau yang keenam itu atrofi vagina, vaginal atrofi. Penyebabnya itu karena penipisan dan pengeringan dinding vagina akibat penurunan kadar estrogen, dan sering terjadi biasanya itu setelah menopause atau setelah melahirkan atau pada saat menyusui, itu juga bisa. Ciri-ciri keputihannya seperti apa? Biasanya itu sedikit teman-teman, kemudian spotting atau bercak-bercak saja, atau berdarah ringan akibat iritasi tadi. Disertai gejala lain juga, biasanya vaginanya terasa kering, gatel, dan juga nyeri pada saat berhubungan seksual. Yang ketujuh, penyebabnya karena ada benda asing di vagina. Nah, penyebabnya biasanya karena lupa melepaskan tampon, atau mungkin ada sisa kondom atau benda-benda lain yang dimasukkan ke vagina, itu bisa. Ciri-ciri keputihannya apa? Biasanya dia akan mengeluarkan aroma, aroma busuk yang sangat menyengat, bisa warnanya kecoklatan, kehijauan, atau kekuning-kuningan bisa teman-teman. Karena itu kan benda asing, pasti ada respon di tubuh kita untuk melawan si benda asing itu. Dan bisa juga disertai dengan gejala lain, nyeri terutama pada area vagina dan juga demam. Penyebab yang ke-8 bisa karena suatu keganasan, entah itu kanker serviks atau kanker rahim. Walaupun jarang, keputihan abnormal bisa menjadi salah satu tanda awal dari kanker rahim ataupun kanker serviks. Ciri-ciri keputihan seperti apa? Biasanya dia berair, kemudian berdarah teman-teman, terutama setelah berhubungan seksual. Warnanya coklatan atau merah muda, dan aromanya itu aroma busuk yang cukup menyengat. Disertai dengan gejala lain, nyeri panggul, nyeri pada saat berhubungan biologis, dan juga perdarahan abnormal di luar head. Nah, udah tahu kan penyebabnya tadi banyak banget ya keputihan yang abnormal. Kapan sih harus segera ke dokter? Nah, wanita hebat, jangan pernah ya untuk menunda memeriksakan diri ke dokter jika kamu mengalami salah satu atau kombinasi dari ciri-ciri keputihan yang tidak normal ini. Kalau teman-teman mengalami keputihan berbau yang tidak sedap, aromanya amis, busuk, atau tajam. Kemudian kalau keputihannya itu berubah warna menjadi kuning, hijau, abu-abu, atau ada darahnya. Kemudian kalau keputihannya dengan tekstur yang menggumpal seperti keju cottage atau berbusa. Kemudian kalau disertai dengan gatal yang hebat, kemerahan, bengkak, atau nyeri pada vagina dan juga vulva. Kemudian kalau teman-teman mengalami nyeri pada saat buang air kecil atau nyeri pada saat berhubungan biologis, atau perdarahan di luar siklus head atau setelah berhubungan seksual itu ada perdarahan. Kemudian merasa demam atau nyeri panggul bersamaan dengan keputihan-keputihan yang tidak normal. Jadi 7 ciri-ciri ini udah harus teman-teman waspadai kalau teman-teman mengalaminya. Sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya. Kesimpulannya, keputihan adalah bagian normal dari tubuh wanita. Tetapi tetap kita sebagai wanita harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Keputihan abnormal bukanlah hal sepele. Ini bisa jadi sinyal penting untuk tubuh kamu yang meminta perhatian. Jangan malu atau jangan takut ya untuk membicarakannya dengan profesional kesehatan. Mengenali ciri-ciri dan segera bertindak itu adalah kunci menjaga organ intim kamu dan hidup kamu tentunya lebih nyaman. Gimana teman-teman? Pernah nggak kamu mengalami keputihan yang tidak normal? Atau apa nih yang paling membuat kamu khawatir?
Boleh yuk kita saling berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Tapi inget ya, bukan sebagai pengganti saran medis. Nanti kita akan diskusi. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like, share ya ke teman-teman wanita kamu, ke istrinya, dan ke ibunya mungkin. Dan juga subscribe ya untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.